Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah dan juga tidak lupa memperbanyak shalawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini jadikan saya menyampaikan sedikit kultum yang kita akan sama-sama membahas tentang doa kunut. Yang mana doa kunut ini biasa kita baca di subuh hari di rakaat yang kedua sebelum sujud setelah i'tidal. Mana ada 12 bacaan yang biasa kita baca. Dan untuk merenungkan makna dari doa kunut ini, mari kita sama-sama menyimak dari pemahaman dari para ulama kita terkait pemahaman di setiap doa, di doa-doa kunut kita. Yang pertama, lafaz yang biasa kita baca adalah Allahumma hdini fi man hadait. Kalau kita berjamaah, Allahumma hdina fi man hadait. Maka dalam kaidah bahasa Arab itu kalau sudah ada na berarti itu permohonan untuk memimpin. Jadi kami. Jadi yang artinya ya Allah berilah kami hidayah sebagaimana Engkau beri hidayah atau petunjuk kepada hamba-Mu yang saleh. Jadi kalau kita salat sendiri, karena kunut ini tidak hanya subuh, ternyata di witir juga ada doa kunut. Mungkin kalau kita lagi witir mau kita tambah dengan kunut, terutama di 15 Ramadan, di pertengahan Ramadan itu dianjurkan kita membaca doa kunut. Mungkin kebetulan kita membacanya sendiri, kita tidak Allahumma hdina, tapi Allahumma hdini fi man hadait. Itu hanya kaidah bahasa Arab saja, kata ganti saya dan kami. Kemudian dari makna yang pertama ini Allahumma hdini fi man hadait, yang mana kita meminta agar kita diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah pun sebenarnya di dalam bacaan Al-Fatihah kita sudah minta hidayah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Mana yang pertama ini maknanya adalah banyak sekali orang yang mungkin pintar, memiliki kecerdasan, tetapi mereka salah dalam menjalankan agama ini. Misalnya ilmunya malah dia gunakan untuk mengejek orang, menghina orang, atau mungkin dia memiliki jabatan yang tinggi tapi dia tidak mengindahkan rakyat dan seterusnya, yang mungkin sekarang ini viral ya di tengah-tengah kita, yang harusnya menjadi perwakilan kita malah justru tidak melihat keadaan masyarakat dan seterusnya, sehingga rakyat bertindak yang mungkin kemarin kita lihat di video itu sampai digeruduk dan seterusnya rumahnya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa agar kita ini memiliki ilmu, memiliki amanah itu di jalan koridor hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kita itu tidak penting, gaji besar, gaji kecil, jabatan tinggi ataupun rendah, apapun pekerjaan kita itu tidak penting. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita amanah menjalankannya dan benar dalam menggunakannya. Itu yang paling penting. Karena di sebuah riwayat ada orang yang minta-minta kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak langsung memberikannya. Tapi ditanyakan kepada orang tersebut, apa yang kau miliki di rumah? Nah, di rumah hanya ada selembar kain dan sebuah mangkuk. Maka bawalah kain itu dan mangkuk itu ke hadapan. Kemudian dilelang kain itu dan mangkuk itu sehingga dibeli oleh sahabat dengan menghasilkan uang 2 dirham. Nah, sehingga 1 dirham belikan makanan untuk keluargamu, 1 dirham belikan kapak. Ya, gunakan agar kamu bisa bekerja, sehingga nanti kamu tidak minta lagi. Hingga apa? Beberapa hari kemudian dia senang
Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan uang dengan apaknya, yaitu menjual kayu bakar kepada orang-orang. Nah, tidak menjadi suatu hal yang hina. Karena suatu pekerjaan itu bukan tinggi atau rendahnya, besar kecilnya penghasilan, tetapi bermanfaat atau tidaknya dan amanah atau tidaknya dia dalam menggunakan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ini yang pertama, kita minta hidayah. Allahumma hdini fiman hadait. Kemudian wa'afini fiman afait. Berilah aku keselamatan sebagaimana Engkau beri keselamatan. Nah, kita minta afiyah, tidak hanya sehat. Karena begitu hanya banyak orang sehat tapi dia tidak afiyah. Maksudnya apa? Dia memiliki kesehatan badan, mampu mendaki gunung yang tinggi, tetapi tidak mampu menjalankan kakinya ke masjid yang terdekat di rumahnya, beberapa meter saja. Maka kita tidak hanya minta badan kita sehat, tapi kita minta afiyah, yaitu menggunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watawallani fi man tawallait, pimpinlah aku sebagaimana Engkau pimpin hamba-hambamu. Nah, kita ingin dipimpin tidak hanya dengan pemimpin kita yang berupa manusia, tapi dipimpin oleh Allah yang paling utama. Ketika kita dipimpin oleh Allah, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah apapun yang ada dalam kehidupan tadi, bagaimana cerita tadi, kita akan tenang hidupnya. Apapun kondisi kehidupan kita, kalau kita menjadikan Allah menjadi pemimpin kita, kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena hakikat Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita berdoa, kita serahkan semuanya, hasilnya kepada Allah. Kemudian wabarik li fima a'tait, berkahilah apa yang Kau berikan kepadaku, ya. Ini kembali lagi kepada keberkahan, ya. Jadi semua yang kita miliki di dunia ini, sekali lagi, bukan besar kecilnya, bukan tinggi atau rendahnya, tetapi keberkahannya yang kita cari. Itu yang kita inginkan dari semua yang kita miliki di dunia ini. Kemudian waqini syarra ma qadait, ya. Lindungilah aku dari keburukan takdirmu. Ada di dalam ayat doa yang kelima ini ada yang menyertakan birahmatika, Pak, ya. Nah, birahmatika itu ternyata ini kan hadisnya sahih. Qunut ini dari hadis yang sahih sebenarnya, qunut ini. Nah, di dalam redaksi qunut itu dia tidak menggunakan birahmatika. Birahmatika ini adalah tambahan dari ulama kita. Jadi mau menggunakan birahmatika silahkan, tidak juga ya silahkan, karena ingin menyesuaikan hadis, redaksi hadis. Jadi kalau saya mungkin memilih waqina syarra ma qadait. Kalau ada yang kita miliki waqina birahmatika syarra ma qadait juga silahkan. Seperti itu. Yang artinya dari yang tidak bukan adalah kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi subuh kita mengawali aktivitas di hari kita itu, di subuh ini kita minta perlindungan dari subuh sampai kita tidur. Terus. Makanya sangat rugi sekali ketika kita tidak sholat subuh, karena di dalam sholat subuh ini ada doa kunut yang maknanya sangat besar sekali doa kunutnya. Kemudian terus, nah di 1-5 itu biasanya imam mengeraskan suaranya. Nah ketika sudah masuk ke doa yang ke-6, 7, 8, ya 9, 10 itu disirkan. Ya, kenapa? Karena isinya berupa pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk persingkat waktu kita langsung ke yang doa berikutnya yang ke-11, Pak, ya. Astaghfiruka wa atubu ilaihi, ya. Memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Nah, ini di dalam doa-doa kita, sebagaimana salah satu adab juga dalam doa-doa kita, jangan lupa kita menyertakan istighfar. Makanya di dalam doa itu urutannya setelah kita alhamdulillah, kita bersalawat kepada Nabi, kemudian kita jangan lupa berdoa agar kita diampuni oleh Allah. Makanya kalau berdoa itu biasanya saya awali dengan Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kenapa? Tujuannya agar kita ini tidak hanya minta kepada Allah sesuatu, tetapi kita agar diampuni juga oleh Allah. Kemudian yang terakhir ditutup dengan salawat. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Di mana salawat ini juga menjadi penutup doa kita. Jadi setiap kita berdoa tutup juga dengan salawat kepada Nabi, karena dengan adanya salawat fa insyaallah kemungkinan dikabulkannya doa-doa kita itu semakin besar. Hadirin rahimakumullah, inilah doa yang kita panjatkan dalam qunut, merupakan permohonan-permohonan kita agar kita ini memohon hidayah, agar langkah kita lurus, ya, afiah, agar badan kita
tidak hanya sehat, tetapi kita gunakan sehat untuk beribadah, barokah agar rezeki membawa manfaat, membawa maslahat, kemudian perlindungan agar selamat dari fitnah dalam kehidupan maupun nanti di akhirat, serta pengakuan bahwa segala takdir ada di tangan Allah. Hidup kita hanyalah rangkaian doa dan usaha. Jika doa ini benar-benar kita resapi, doa-doa kunut kita itu, maka setiap doa-doa kita akan membawa kita kepada ketenangan hati kita. Maka mari kita baca doa kunut bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hati yang penuh dengan penghayatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita, menjadikan hidup kita barakah dan menutup akhir kehidupan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.